البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan masih di halaman yang ke-19. Qala fadilatul Syekh Baqiyatus Salaf Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, "Faman a'rada 'anil kitabi was sunnah tanaza'athu turuqul mudallilatu wal bid'ul muhdatsah." Maka barang siapa berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, jalan-jalan yang menyesatkan akan menarik dia, akan satu sama lain saling menarik dirinya, entah ke kanan atau ke kiri. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, yaitu dia akan terombang-ambing di jalan-jalan yang menyesatkan tadi, dan juga bid'ah-bid'ah yang baru. Fal asbabul lati adat ila dhuhuril bid'ah, maka sebab-sebab yang menjerumuskan atau yang menyebabkan munculnya bid'ah-bid'ah tatakhallasu fil umurit taliyah, itu akan terangkum di dalam perkara-perkara yang datang berikut ini. Al-jahlu bi ahkamiddin. Yang pertama adalah ketidaktahuan tentang hukum-hukum agama, sehingga bertindak tanpa mengetahui dalil sehingga muncullah bid'ah. Wattiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mungkin dia tidak jahil, dia tahu ilmu, tetapi dia lebih mengikuti hawa nafsu sehingga muncul bid'ah. At-ta'assubu lil ara'i wal ashkhas, fanatisme terhadap terhadap pendapat-pendapat atau terhadap pribadi-pribadi, pendapat-pendapat yang tidak maksum dan pribadi-pribadi yang tidak maksum. Ini juga menyebabkan munculnya bid'ah. Berapa banyak orang yang tidak mau rujuk dari suatu madhab fikih dikarenakan dia terlanjur fanatik terhadap madhab tadi atau terhadap imamnya. Kemudian yang keempat, at-tashabbuhu bil kuffar wa taqliduhum, yaitu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan mengekor kepada mereka. Mengekor dari cara berbicara atau cara berpikiran, cara berpakaian atau cara berfikir. Demikian pula di dalam masalah yaitu hari raya dan seterusnya. Maka ini akan menimbulkan bid'ah. Natanawalu hadhil asbaba bi syai'in minat tafsil. Kita akan mempelajari sebab-sebab ini dengan sedikit perincian. As-sababul awal al-jahlu bi ahkamiddin. Sebab yang pertama adalah ketidaktahuan tentang hukum-hukum agama. Selalu para juhal adalah dhahayal fitan. Orang-orang jahil akan selalu menjadi korban bagi fitnah-fitnah yang ada. Maka kunci dan obatnya memang ilmu. Kullamam taddaz zaman wa ba'udan nasu an atharir risalah, semakin masa itu memanjang dan semakin orang-orang itu jauh dari jejak-jejak risalah, qallal ilmu wa fashiyal jahl, ilmu menjadi semakin sedikit dan kebodohan menjadi semakin tersebar. Kama akhbara bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang demikian itu, biqaulihi, dengan sabda beliau, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa hidup di antara kalian, yaitu sepeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka demikianlah terjadinya kebid'ahan dan kesyirikan di kalangan ahli jahiliyah, ketika selama kurang lebih 600 tahun manusia tidak ada yang membimbing secara umum, sehingga mereka tersesat sampai datangnya Nabi yang terakhir. Dan ketika beliau meninggal, datang para pewaris beliau dari kalangan para ulama, sehingga umat ini senantiasa terjaga sampai hari kiamat. Wa qauluhu, dan juga wa qaulihi, dan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad,
Sesungguhnya Allah tidaklah mengambil ilmu dengan sekali cabutan, yang dengan itu dia mencabut dari para hamba, yaitu dari hati-hati mereka. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mengambil ilmu dengan mengambil para ulama, mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah tidak menyisakan satu alim pun, ittakhadhan nasu ru'asa'a juhala, manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilm fadallu wa adallu, kemudian mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Baik, disebutkan di catatan kaki di sini jami' bayanil ilm wa fadli. Tapi apa harusnya kita sebutkan ini adalah muttafaqun alaih, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Fala yuqawimul bid'ah illal ilmu wal ulama, maka tidak ada yang mampu untuk menghadapi bid'ah kecuali ilmu dan para ulama. Sebagaimana bid'ah itu tidak tersebar kecuali dengan apa? Dengan bantuan para setan dari kalangan jin dan manusia. Demikian pula bid'ah tadi tidak mungkin dihadapi kecuali dengan ilmu dan para hamalahnya, yaitu para pembawanya, para ulama dan juga yang membantu para ulama. Fa idza fuqidal ilmu wal ulama utihatil fursatu lil bid'ah, apabila ilmu dan ulama telah hilang, maka tersedialah fursah, yaitu kesempatan untuk bid'ah antadhara wa tantashir, untuk bermunculan dan bertebaran. Seperti itu yang terjadi di Khurasan, seperti itu yang terjadi di mana lagi, di Iran dan lain-lain, sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana itu juga terjadi di Andalus, di wilayah Spanyol. Mana ulama di zaman sekarang yang muncul dari mereka? Boleh dibilang sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kekufuran, kesyirikan dan lain-lain, kecuali ada sebagian muslimin yang masih beragama Islam itu. Wali ahliha an yanshatu, dan tersedialah kesempatan untuk para ahlul bidah an yanshatu, yaitu untuk mereka menjadi rajin dan bersemangat ketika tidak ada para ulama yang membawa ilmu, para ulama dan ilmu mereka. As-sababu tsani ittiba'ul hawa, sebab yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Tayyib, kalau kita sudah tahu sebabnya demikian, maka tentunya cara penanggulangannya adalah kebalikannya. Yang pertama adalah dengan kita rajin-rajin belajar dan juga rajin-rajin meminta bimbingan kepada para ulama. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Man a'rada 'anil kitabi was sunnah ittaba'a hawa. Barang siapa berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia pasti mengikuti hawa nafsu. Iya, tidak ada jalan yang ketiga. Kalau tidak ikut hidayah wahyu, maka dia pasti akan mengikuti bisikan hawa nafsunya. Kama qala ta'ala, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila mereka tidak menyambut seruanmu wahai Rasulullah, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu hanyalah mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mengikuti hidayah dari Allah. Tayyib, ini adalah apa? Adalah soal yang maknanya adalah nafi. Wa man adallu, maknanya adalah apa? Nafi. Siapakah? Yaitu maknanya adalah la adal, tidak ada yang lebih tersesat. Sebagaimana itu tafsir dari Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan masalah wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang semacam ini. Baik. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam Al-I'tisam, bahwasanya tidak ada jalan yang ketiga. Kita mengikuti seruan Rasulullah SAW ataukah kita mengikuti hawa nafsu. Tidak ada jalan yang ketiga. Wa qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Maka apakah engkau tidak melihat? Kalau kita ikut pendapat jumhur, afara'aita yaitu perintah di sini, yaitu kabarkan kepadaku.
tentang orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah dari hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Di sini ada dua penafsiran, yaitu Allah menyesatkan dia walaupun dia itu sudah berilmu. Ini tafsir yang pertama. Ternyata walaupun sudah berilmu, dia masih mungkin untuk sesat ketika apa? Dia memilih hawa nafsunya. Jadi memang sebab yang pertama, kunci yang pertama yaitu ilmu ini tidak cukup untuk berdiri sendiri. Yang kedua harus ada, yaitu apa? Mengikhlaskan mutabaah kepada Rasul. Di samping apa? Mengikhlaskan tauhid untuk Allah. Nah, di situ dia akan selamat. Kalau tidak, maka walaupun punya ilmu, maka dia akan menjadi seperti ulama usuk dari kalangan Yahudi dan yang semacam mereka. Maka tetap timbul bid'ah walaupun orang itu punya ilmu, karena dasarnya adalah hawa nafsu. Tayyib, ini tafsir yang pertama, yaitu ala ilm, yaitu walaupun dia telah berilmu. Tafsir yang kedua adalah kembalinya kepada Allah. Ilm di sini maknanya adalah ala ilmih, kembali kepada Allah, yaitu Allah menyesatkan dia berdasarkan ilmu Allah, yaitu Allah tahu bahwasanya orang ini memang layak untuk disesatkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbih, dan Allah menutup, Allah mengunci mati, membuat stempel di atas pendengaran dia dan hati dia. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah menjadikan di atas pandangan mata dia itu selubung, penutup. Tayyib, kalau tiga alat pengambilan ilmu ini sudah tidak ada, maka famay yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang mampu memberikan hidayah kepadanya setelah Allah meninggalkannya? Jawabannya adalah tidak ada. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wal bid'u innama hiya nasijul hawal muttaba, dan kebid'ahan itu hanyalah anyaman-anyaman dari hawa nafsu yang diikuti. Nasij yaitu anyaman. Kemudian yang ketiga, berarti tadi kunci yang kedua adalah mengikhlaskan tauhid untuk Allah, tidak menjadikan hawa nafsu sebagai ilah dia, dan mengikhlaskan mutabaah untuk Rasul, setia kepada sunnah Nabi walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Nah, dengan itu dia akan selamat. As-sababus as-salis at-ta'assubu li ara'ir rijal. Sebab yang ketiga munculnya bid'ah adalah fanatik kepada pendapat-pendapat para tokoh. Padahal para tokoh tadi bukan nabi, bukan apa? Orang yang maksum. At-ta'assubu li ara'ir rijal yahulu bainal mar'i wa tiba'id dalil wa ma'rifatil haq. Fanatik kepada pendapat-pendapat para tokoh ini akan menghalangi seseorang dari mengikuti dalil dan dari mengetahui kebenaran. Qala ta'ala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, bahkan kami ini akan mengikuti apa yang kami dapati. Ayah-ayah kami itu ada di atasnya, nenek moyang kami itu ada di atasnya. Menunjukkan bahwasanya mereka tidak punya dalil sama sekali untuk menolak kebenaran. Tetapi apa? Mereka hanya mengandalkan taklid kepada nenek moyang mereka. Kita datang baru belakangan, nenek moyang kita sudah banyak pengalaman, tidak mungkin kita lebih pandai dari mereka. Maka apa? Kita katakan kepada mereka, bahkan sebelum nenek moyang kita lahir, Nabi dan para sahabat sudah ada. Nenek moyang kita tahun berapa? Nabi dan sahabat itu tahun berapa? Mereka justru lebih tua lagi. Dan mereka dibimbing dengan wahyu. Sementara nenek moyang kita, mereka itu di zaman apa? Harus kita menyadari itu, keterbatasan nenek moyang kita. Tayyib. Intinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, bahwasanya ini adalah termasuk ilmu yang termasuk perkara yang menghalangi datangnya kebenaran kepada seseorang, yaitu apa? Taklid. Penyakit taklid. Dan ini kata beliau menimpa orang-orang baik orang jahiliyah ataupun orang-orang muslimin yang tidak mau mengikuti kebenaran. Dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, walaupun ayat ini terkait dengan orang-orang kafir, akan tetapi yang menjadi inti pelajarannya adalah keumuman lafadznya. Kenapa? Karena memang ada kesamaan antara yang dilakukan oleh ahli jahiliyah dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang taklid kepada madhab. Yaitu apa? Mereka rela untuk meninggalkan dalil demi membela pemimpin-pemimpin mereka yang tidak maksum. Maka mereka terkena ayat ini. Walaupun ayat ini sebab turunnya adalah kaum musyrikin. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab.
yang terpandang adalah keumuman lafaz, bukan apa kekhususan sebab. Kata Al-Qarafi rahimahullahu taala. Tayyib, wa hadza huwa sya'nul muta'assibina al-yaum. Dan inilah karakter orang-orang yang fanatik pada hari ini, pada masa sekarang ini. Min ba'di atba'il madhahibi was-sufiyyati wal quburiyin. Dari kalangan para pengikut madhab-madhab yang ada. Demikian pula dari kalangan sufiyah dan para penyembah kubur. Tidak ada dalil kecuali nenek moyang kita lebih tahu daripada kita. Idza du'u ila tiba'il kitabi was sunnah, apabila mereka dipanggil untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, nabadha ma hum alaihi mimma yukhalifuhuma, yang mana wa nabdhi ma hum alaihi mimma yukhalifuhuma, dan mereka diseru untuk membuang ajaran yang mereka ada di atasnya, yang mana ajaran itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Ihtajju bimadzahibihim, mereka berdalilkan dengan madhab-madhab mereka. Wa masyayikhihim, dan para masyayikh mereka. Wa abaihim wa ajdadihim, berdalilkan dengan ayah-ayah mereka dan kakek-kakek mereka. Tidak ada dalil dari wahyu. Tayyib. Sebagaimana ini dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Inti pendalilan mereka selalu berkisar atau berputar atau beredar di sekeliling ucapan bahwasanya para ulama kita lebih tahu, atau para imam madhab kita lebih tahu daripada para ulama zaman sekarang, atau para imam kami lebih tahu daripada kalian, dan seterusnya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalaulah memang para masyayikh mereka itu lebih tahu, kenapa tidak sekalian mereka itu naik lebih atas lagi? Rasul lebih tahu daripada para masyayikh dan para ulama semuanya. Harusnya semuanya kembali kepada Rasul, bukan kepada para ulama tadi, ulama yang tidak maksum. Kalau dalilnya jelas, lafadznya jelas, maka tidak layak untuk ada penakwilan setelah itu. Ini apabila apa? Apabila lafadznya itu jelas, tidak mungkin untuk ditakwil, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Adabut Thalab, idza ja'an nas batulal qiyas wa idza ja'a nahrullah batula nahrul ma'qil. Apabila telah datang nas, yaitu apa? Dalil yang tidak memiliki makna lebih dari satu, maka qiyas itu batal. Kalau sungai Allah telah mengalir, maka sungai Ma'qil harus dibatalkan. Sungai Ma'qil yang ada di Mesir, yang ada di Irak. Tayyib. Berarti kalau kita mengetahui bahwasanya sebab munculnya bid'ah yang ketiga adalah fanatik kepada rasio-rasio orang yang tidak maksum, berarti obatnya adalah hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu tajridut tauhid, memurnikan tauhid, tauhidul mursil wa tauhidul mursal, yaitu memurnikan apa? Kita mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam keikhlasan dan ketaatan, dan juga kita memurnikan Rasul di dalam pengikutan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah idza qala Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak layak bagi orang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara dari urusan mereka, suatu perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lain dari urusan mereka. Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jelas. Bukan kesesatan yang samar-samar, tapi apa? Sesatnya itu sangat jelas. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman dan yang laki-laki dan perempuan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu mengucapkan kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setiap kita ingin beruntung, maka hendaknya kita memurnikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah diriwayatkan oleh Imam Al-Ajur di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih dari Al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan, isbir nafsaka ma'as sunnah waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu wa kufa amma kafu anhum fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Yaitu sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah di mana kaum itu berhenti, yaitu apa? Para salaf. Dan
Tayyib. Kemudian apa? Dan ucapkan apa yang mereka ucapkan, dan tahan dirimu terhadap perkara yang mereka menahan diri, karena sesungguhnya cukup bagimu apa yang mencukupi bagi mereka. Dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Harari dalam kitab beliau, yaitu Dhammut Ta'wil kalau nggak salah, atau Dhammul Ahwa, dengan sanad yang sahih, dan ada tambahannya fa innal amra yang jali wa innaka ala siratim mustaqim, karena urusan ini sudah jelas dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Tayyib. Berarti apa? Intinya adalah setia kepada sunnah dan setia kepada jejak para salaf. Demikian pula diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah dari Al-Auza'i juga, yang mana beliau mengatakan alaika bi athari salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul, yaitu engkau hendaknya setia kepada jejak para salaf walaupun manusia menolak dirimu, dan hindarkan dirimu dari rasio-rasio dari pendapat-pendapat para tokoh walaupun mereka menghiasi itu dengan ucapan-ucapan yang indah. Tayyib. Kita lanjutkan as-sababur rabi' at-tashabbuhu bil kufar, menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. At-tashabbuhu bil kufar huwa min asyaddi ma yuqi'u fil bidah. Penyerupaan diri dengan orang-orang kafir ini termasuk perkara paling keras yang menjerumuskan manusia di dalam bid'ah-bid'ah. Tayyib. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, bahwasanya orang-orang kafir agama mereka itu boleh jadi adalah suatu kebenaran yang telah mansukh atau suatu kebatilan yang dibuat-buat, tidak ada yang lain. Dan orang kafir dikarenakan kekufuran mereka tidak mungkin muncul dari mereka kecuali ajaran yang cacat. Maka barang siapa tasyabuh dengan mereka, yang muncul adalah kebatilan dan kebid'ahan dan perkara-perkara yang tidak akan sempurna. Tayyib. Kama fi hadits Abi Waqidin al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain untuk perang Hunain. Perang Hunain ini perang melawan siapa? Siapa yang tunjuk jari? Perang Hunain ini melawan siapa? Ya? Ya, suku Hawazin. Jazakallahu khairan. Tamam. Tayyib. Untuk selain Ustadz Abu Thabit, ini tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Kenapa? Ya tayyib. Yaitu sekitar 1 bulan setelah Fathu Makkah, tahun 8 Hijriah. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa nahnu tasau ahdin bi kufr. Wawunya adalah wawu haliyah. Dalam keadaan kami baru saja lepas dari kekufuran, yaitu belum lama kami ini bergaul dengan kekufuran. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha. Boleh yakufun, boleh yakifun, tapi apa intinya adalah harus ada ya di depan itu, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Dan kaum musyrikin memiliki pohon bidara, sidr, yang mereka itu iktikaf di sekelilingnya. Yakufuna indaha ini jumlah yang waqi'ah ba'da nakirah, yaitu apa? Sebagai sifat bagi sidr. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantungkan ke pohon tersebut senjata-senjata mereka, yaitu apa? Untuk mencari berkah. Dan memang seringkali inti kesyirikan kebanyakan orang adalah dalam masalah mencari berkah yang keliru. Yuqalu laha dzatu anwat, yang dinamakan dengan pemilik gantungan-gantungan kalau kita terjemahkan. Famarorna bisidr, kemudian kami melewati sebatang pohon bidara. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwat sebagaimana kaum musyrikin itu memiliki dzatu anwat. Kama ini adalah harfu tasbih. Jadi apa? Intinya adalah taklid dan tasyabuh. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar. Ini adalah kalimat ta'ajub sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Innahas sunan, boleh sunan, boleh sanan. Sesungguhnya itu adalah jalan-jalan yang telah ditempuh, yaitu apa? Jalan-jalan orang-orang kafir, telah ditempuh oleh kaum kufar. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jumlah i'tiradiyah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa.
Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami suatu sesembahan sebagaimana mereka itu memiliki sesembahan-sesembahan. Qal innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah kaum yang tidak mengetahui atau kaum yang bodoh. Berarti kesyirikan memang sumbernya adalah apa? Dari kebodohan. Orang alim tentang Allah, dia tidak akan mau berbuat syirik. Ini hukum asalnya. Tayyib. Dan dari hadis ini diambil dalil boleh mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih besar dikarenakan ada sisi kesamaannya. Tayyib. Berarti dari sini kita mendapatkan faidah, dan ini ma'ruf di dalam apa? Fathul Majid, bahwasanya mencari berkah dari selain Allah itu termasuk mencari sesembahan kepada selain Allah. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Kalian pasti memang akan menempuh jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Baik, disebutkan di sini rawahu Tirmidzi wa shahahah. Baik, Tirmidzi dan Abu Dawud dan lain-lain. Fa fi hadzal hadis, maka di dalam hadis ini ada faedah anna tashabbuha bil kufari huwa alladhi hamala bani Israila wa ba'da ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam an yatlubu hadha talaba al-qabiha min nabiyihim. Bahwasanya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir inilah yang menyebabkan Bani Israel dan sebagian pengikut Nabi Muhammad, sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau, meminta kepada nabi mereka permintaan yang buruk ini. Bani Israel menyerupakan diri dengan orang-orang yang mereka dapati di balik Laut Merah itu, yang mereka menyembah berhala-berhala. Demikian pula di sini sebagian sahabat Rasulullah yang wajar baru masuk Islam, mereka menyerupakan diri dengan kaum musyrikin yang mereka dapati memiliki Datu Anwat. Jadi inti sebab kebatilan dan sebab kebid'ahan di sini adalah apa? Tasyabuh dengan orang-orang kafir. Qal wa huwa an yaj'ala lahum alihatan ya'budunaha, yaitu meminta kepada nabinya untuk membuatkan bagi mereka sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi, wa yatabarrakuna biha min dunillah, dan meminta berkah, tabarruk, tafaul yaitu tolab, dan meminta keberkahan kepada berhala tadi. Kalau kembali ke alihah, atau kalau ke pohon ya pohon, bukan kepada Allah Ta'ala, min dunillah. Boleh jadi artinya bukan, boleh jadi maksudnya adalah yang selain Allah juga. Wa hadza huwa nafsul waqi'il yaum, dan inilah apa yang memang benar-benar terjadi pada hari ini. Kenyataannya seperti itu. Masalah apa? Tasyabuh dengan orang kafir dan masalah mencari berkah kepada selain Allah. Fa inna ghaliban nasi minal muslimin qalladul kuffara fi amalil bid'ah wasyirkiyat. Karena kebanyakan orang dari kaum muslimin mereka mengekor orang-orang kafir di dalam amalan-amalan bid'ah dan kesyirikan. Ketika disebutkan ada apa itu namanya? Ada Natal, maka mereka pun membuat Maulid. Ketika ada Paskah, maka mereka membuat apa? Kenaikan yaitu Isra dan Mi'raj. Karena Paskah kata sebagian dari mereka adalah apa? Kenaikan Isa Al-Masih dan perkara-perkara yang semacam itu. Ka'ayatil mawalid wa iqamatil ayyami wal asabi li a'malin mukhassasah, seperti membuat perayaan-perayaan Maulid dan yaitu menyelenggarakan hari-hari dan bulan-bulan untuk amalan-amalan yang dikhususkan. Khusus untuk hari Jumat amalannya begini, khusus untuk untuk 10 Muharram, untuk Syura, maka membuat bubur merah putih dan seterusnya itu. Atau apa istilahnya golok-golok mentok zaman dulu dan seterusnya. Tayyib, ini semuanya adalah kembalinya kepada tasyabuh. Wal ihtifali bil munasabatid diniyati wa dzikriyat, dan membuat perayaan ihtifal, perayaan dengan momentum munasabat, adanya momentum-momentum yang bersifat keagamaan. Dan juga dzikriyat, yaitu apa? Memori ini, memori itu dan seterusnya. Peringatan ini dan mengingat itu. Wa iqamatit tamatsili wan nusubi atidkariyah, dan mendirikan tamasil, patung-patung. Wan nusub sama, nusub patung-patung juga.
At-tadhkariyah untuk mengingat apa itu patung Diponegoro atau mengingat patung pahlawan Thomas Matulesi atau yang lain-lain. Ini semua adalah meniru umat-umat yang terdahulu dan yang boleh jadi yang paling terdahulunya yaitu yang dikenal masalah itu yaitu kaum Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus ke mereka. Wa iqamatil ma'atim dan menyelenggarakan yaitu hari-hari kesedihan, ma'atim, kesedihan 7 hari, 40 hari, yaitu hari yang ke-1000. Ini semuanya adalah iqamatul ma'atim dan itu adalah bid'ahnya orang-orang Nasara dan yang sebelumnya. Wa bid'ail janaiz, bid'ah-bid'ah yang terkait dengan jenazah, wal bina'i alal kubur dan membangun bangunan di kubur-kubur menyerupai orang ahlul kitab, wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Intinya adalah menyaingi mereka justru di dalam kebatilan mereka. Niatnya menyaingi tapi apa? Sebenarnya mengekor. Namanya ekor, dia seringkali tidak akan di depan. Namanya ekor di belakang terus. Al-faslu tsalits mauqiful ummatil islamiyyati minal mubtadi'ah. Pasal yang ketiga, sikap umat Islam terhadap mubtadi'ah. Wa manhaju ahli sunnati wa jama'ati fi raddi alaihim dan metode ahlu sunnah wa jamaah di dalam membantah mereka, membantah mubtadi'ah. Mauqifu ahli sunnati wa jama'ati minal mubtadi'ah, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap mubtadi'ah, mazala ahlu sunnati wal jamaati yarudduna alal mubtadi'ah. Senantiasa ahlu sunnah wal jamaah itu membantah mubtadi'ah, wa yunkiruna alaihim bid'ahum dan mengingkari bid'ah mereka, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razi di dalam apa itu Aslu Sunnah wa I'tiqadiddin, dan juga dinukilkan oleh Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni di dalam kitab beliau yang sangat agung itu Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, dan juga dinukilkan oleh Imam Al-Lalikai, Hibatullah Al-Lalikai di dalam kitab beliau termasuk kitab terbesar dalam penulisan sunnah yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wa Jamaah, dan beliau adalah dari kalangan Syafi'iyah tapi jarang orang-orang Syafi'iyah yang membaca kitab tersebut. Wa yamna'unahum min muzawalatiha, melarang mereka untuk mengerjakan bid'ah tadi. Wa ilaika namadhiju min dzalik, dan Anda akan mendapatkan, yaitu saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa contoh tentang masalah itu. Al-awwal an Ummi Darda'i qalat dakhala alayya Abu Darda mughdaban. Ummu Darda mengatakan, dohirnya ini adalah Ummu Darda As-Sughra. Ketika istri Abu Darda yang pertama itu meninggal dari kalangan sahabiyat, beliau menikah lagi dengan faqihah, yaitu seorang wanita yang sangat faqih dari kalangan tabi'iyah, yaitu Ummu Darda As-Sughra. Dia mengatakan Abu Darda masuk menemui saya dalam keadaan marah. Faqultulah malak, maka saya bertanya kepada dia, ada apa dengan Anda? Faqal wallahi ma a'rifu fihim syai'an min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa annahum yusalluna jami'a. Demi Allah, saya tidak mengenal di tengah-tengah mereka sedikit pun dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bahwasanya mereka itu salat berjamaah. Baik, itu di zaman Abu Darda, masih sahabat itu. Bagaimana di zaman kita? Apa yang tersisa? Alhamdulillah kebaikan itu masih ada, tapi dibandingkan dengan apa yang telah hilang dari pelaksanaan sunnah, maka memang kita ini di tempat yang sangat terasing dan masa yang sangat terasing. Baik, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, an Amr bin Yahya Al-Mazini qala sami'tu abi yuhaddisu an abi. Saya mendengar ayah saya menceritakan dari ayah beliau qala kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud. Kami pernah duduk-duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qabla sholatil ghadah, sebelum sholat subuh, yaitu ingin keluar berjalan sama-sama. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Apabila beliau keluar, kami akan jalan bersama beliau menuju ke masjid. Ini menunjukkan gembiranya para salaf untuk apa? Selalu berusaha berjalan bersama para ulama mereka untuk senantiasa mendapatkan butir-butir mutiara. Faja'a Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian datanglah Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa yang belum jawab? Siapa Abu Musa Al-Asy'ari? Siapa namanya? Siapa yang tafadhol? Abdullah bin Qais. Tamam, jazakallahu khairan. Faqal akharaja alaikum Abu Abdurrahman ba'du. Beliau bertanya, apakah Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud, telah keluar menemui kalian
Qulna la, kami menjawab belum. Fajala sama ana hatta kharaj, maka beliau pun duduk bersama kami sampai beliau keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'a, manakala beliau keluar, kami semua berdiri menemui beliau, yaitu mendekat. Faqal, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifan amran angkartuh. Wahai Abu Abdurrahman, baru saja saya melihat di masjid itu ada perkara yang saya mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah illa khaira, tetapi saya tidak melihat alhamdulillah kecuali kebaikan. Dohirnya nampak baik, tapi saya mengingkari itu. Ada sesuatu yang salah di sini. Baik. Qal wa mahu, beliau bertanya, apa itu? Qal in ishta fasatarah, kalau umur Anda panjang Anda akan lihat itu. Qal ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan, saya melihat di masjid itu ada sekelompok orang yang membuat halqah-halqah, yaitu membuat apa itu? Ya, kumpulan lingkaran-lingkaran. Julusan, yaitu mereka dalam keadaan duduk. Yantadhiruna shalah, mereka menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa, di setiap halqah, di setiap lingkaran atau majelis itu ada satu orang, yaitu sebagai pemimpinnya, dan di tangan-tangan mereka itu ada kerikil. Fayaqul kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah, dia mengatakan bertakbirlah 100 kali, maka mereka pun bertakbir 100 kali, yaitu apa? Zikir jama'i. Fayaqul hallilu mi'ah fayuhalliluna mi'ah, bertahlillah 100 kali, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Ini dohirnya bagus, tapi Abu Musa merasa ini enggak betul. Saya enggak melihat itu di zaman Nabi. Kalau itu baik, ini saya Nabi telah mengajarkan itu. Fayaqul sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah, bertasbihlah 100 kali, lalu mereka pun bertasbih 100 kali. Qal afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Maka maka Ibnu Mas'ud mengatakan, kenapa engkau tidak memerintahkan mereka untuk menghitung-hitung saja kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin untuk mereka bahwasanya kebaikan mereka tidak akan hilang sedikit pun, tidak akan tersia-sia sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud tanya, lalu apa yang engkau ucapkan ke mereka? Yaitu Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, saya tidak bilang apa-apa, saya menunggu pendapat Anda. Tayyib, dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala ketika membahas hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu merujuk kepada orang yang lebih berilmu walaupun dia sendiri punya ilmu. Untuk apa? Mengetahui pendapat yang lebih bagus atau mengetahui langkah yang lebih tepat dan lurus. Tayyib. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala dalam bantahan beliau terhadap orang-orang ISIS, beliau mengatakan ini menunjukkan pentingnya merujuk kepada para ulama. Kalau yang alim saja mau untuk merujuk kepada para ulama, maka bagaimana yang jahil tidak mau rujuk? Nah, kalau orang jahil tidak mau rujuk kepada para ulama, maka mereka akan tersesat seperti tersesatnya orang-orang yang membuat halqah di masa Abu Musa, masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut. Kemudian beliau mengatakan di sini summa madha wa madaina ma'ah, kemudian beliau pun berlalu, kami juga berlalu bersama beliau, hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai beliau mendatangi salah satu majelis dari majelis-majelis tersebut. Fawaqafa alaihim, lalu beliau berdiri di hadapan mereka. Alaihim maksudnya di sini di hadapan, tidak harus berdiri di atas kepala tentunya. Faqal ma hadzal ladzi arakum tasnaun, beliau bertanya, apa perkara yang saya lihat kalian berbuat ini? Qalu ya Aba Abdurrahman hasa na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbiha wa tahmid. Wahai Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil-kerikil yang kami gunakan untuk menghitung takbir, tahlil, tasbih dan tahmid. Qal fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung sajalah keburukan-keburukan kalian. Apalagi ini sedang menunggu sholat, harusnya apa? Banyak tafakur, banyak apa? Istighfar dan seterusnya. Jangan malah membuat bid'ah. Dzikir bagus, tapi apa? Bukan dzikir jama'i semacam itu. Karena aku menjamin untuk kalian tidak akan lenyap, tidak akan tersia-sia kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun kalau langkahnya seperti yang diceritakan oleh beliau. Waihakum ya ummata Muhammad,
kasihan kalian, ini kalimat tarahum, kasihan kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Kenapa dikatakan binasa? Karena apa? Membuat bid'ah itu adalah sebab kebinasaan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan tsumma fatrah, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad naja, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak." Sesungguhnya setiap amalan itu memiliki masa puncak. Kemudian setelah itu akan muncul kelesuan. Barang siapa kelesuannya diarahkan kepada sunnahku, kalau di lafaz pertama tadi pagi ila sunnah, kalau ini adalah sunnati, kepada sunnahku, maka dia telah selamat. Dan barang siapa masa lesunya itu diarahkan kepada yang lain selain sunnah adalah bid'ah dalam masalah yang seperti ini, maka sungguh dia telah binasa. Jadi bid'ah memang menyebabkan kebinasaan. Kita lanjutkan, haula'i ashabuhu mutawafirun. Itu para sahabat Rasulullah SAW masih banyak, yaitu mereka tempat rujukan, mereka yang melihat langsung ajaran Nabi sejak dari apa? Bangun tidur sampai tidur lagi, istilahnya satu sama lain melengkapi ilmu yang mereka lihat dari Rasulullah SAW, informasi yang mereka dapati. Harusnya kalau kalian ingin mencontoh Nabi, tanya kepada para sahabat. Kalau tidak tanya, maka kalian tidak tahu. Kalau tidak mencontoh sahabat, kalian juga apa? Akan tersesat. Wa hadhihi siyabuhu lam tubla. Dan ini pakaian-pakaian Rasulullah belum lagi lusuh, yaitu harusnya kerusakan itu kalaupun harus terjadi itu nanti setelah waktu sangat panjang. Ini pakaian Rasul aja masih baik, sahabat masih banyak, bagaimana kalian justru jauh dari hidayah? Wa aniyatuhu lam tuksar. Dan bejana-bejana beliau belum sampai pecah, masih dekat masanya dengan masa kenabian. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Sesungguhnya kalian benar-benar ada di atas suatu agama yang lebih lurus jalannya, lebih lurus jalannya, lebih mendapatkan petunjuk daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Dohirnya bagus, tetapi apa? Ternyata ini akan membuka kesesatan yang lebih luas. Qalu wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qal wa kam muridun lil khair lan yusibah. Alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mencapainya. Ini menunjukkan bahwasanya intinya bukan hanya niat yang betul, tapi juga langkahnya harus tepat. Niat betul, kalau jalannya keliru ya tersesat. Sebagaimana kehidupan dunia ini. Tayyib, apalagi dalam kehidupan akhirat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Boleh taraqiyah, boleh taraqihim. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada kami bahwasanya ada suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Qur'an tetapi bacaannya tadi itu tidak melampaui tenggorokan mereka. Rajin membaca Quran tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati, sampai di tenggorokan saja, tidak sampai ke hati, tidak menumbuhkan apa? Pemahaman yang benar. Wa aymullah, ini adalah sumpah yang disingkat dari aymanullah. La adri la'alla aktsarahum minkum. Demi Allah, saya tidak tahu, boleh jadi kebanyakan mereka adalah dari kalian. Karena dohirnya adalah semangat berzikir tetapi apa? Tidak didasari atas ilmu dan ittiba. Tayyib, dan ini adalah apa? Sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala ketika mengajarkan hadis ini, beliau menyebutkan ini adalah firasat. Firasat dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya boleh jadi yang disebutkan oleh Nabi adalah orang yang beliau lihat ini di antaranya. Dan ternyata betul. Summa tawalla anhum. Kemudian beliau berpaling dari mereka. Sudah menegakkan hujjah, selesai. Tidak apa? Tidak sampai memaksa dengan kekerasan fisik, kecuali kalau memang pemerintah. Tapi apa? Mentahdir itu adalah sesuatu yang hak. Faqala Amr ibn Salamah, ra'ayna ammata ulaika yuta'inunana yauman nahrawan ma'al khawarij. Kami melihat hampir semua dari orang-orang tadi itu menusuki kami pada hari Nahrawan, ketika perang Nahrawan di zaman Ali bin Abi Thalib, di akhir-akhir khilafatun nubuwah bersama Khawarij. Dan dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, ini menunjukkan bahwasanya bid'ah kecil itu akan membesar sampai apa? Menjadi bid'ah yang sangat besar. Dan sebagaimana telah sahih diriwayatkan oleh Imam
Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah dari Abu Kilabah dan lain-lain, mabtada'a rajulun bid'atan illa kana ma'aluhu ila saif, atau akhira amrihi ila saif. Tidaklah seseorang membuat suatu bid'ah kecuali akhir dari urusannya adalah kepada pedang. Dan itulah yang terjadi dan terbukti. Baik. Kemudian yang ketiga, ja'a rajulun ilal imami Malik bin Anas rahimahullah faqal min aina uhrim. Dia bertanya, dari mana saya melakukan ihram? Faqal minal miqatil alladhi waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dari miqat. Maksudnya di sini miqat adalah apa? Miqat makani yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahrama minhu, dan beliau ihram dari situ. Ini kalau masih maktuf kepada yang sebelumnya. Faqala rajul fa in ahramtu min ab'ada min. Orang ini mengatakan, bagaimana kalau saya ihram dari jarak yang lebih jauh dari situ? Faqala Malik la ara dzalik. Saya tidak berpendapat yang demikian. Faqal ma takrahu min dzalik. Apa yang tidak Anda sukai dari yang semacam itu? Qal akrahu alaikal fitnah. Saya tidak suka engkau nanti tertimpa fitnah. Qal wa ayyu fitnatin fi izdiyadil khair. Dalam riwayat yang lain, apa itu? Izdiyadi masafah qalilah. Fitnah apa yang terjadi? Saya sekedar menambah kebaikan, atau saya sekedar menambah jarak sedikit saja. Faqala Malik, karena dalam riwayat yang lain orang ini mengatakan, bagaimana kalau saya ihramnya adalah dari Masjid Nabawi? Ini kembalinya kepada apa? Istihsan. Kan bagus. Masalah perasaan tampak bagus. Yaitu apa? Dari Masjid Nabawi, masjid yang penuh berkah. Sudah saya ihramnya dari sini. Bukan apa? Dari Dzulhulaifah. Karena mikotnya orang Madinah adalah Dzulhulaifah. Maka beliau mengatakan, faqala Malik fa innallaha ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, ini kalau amr artinya perintah, boleh jadi ini lebih umum, yaitu syariat Nabi, hendaknya mereka itu merasa khawatir. Khawatir apa? Antusibahum fitnah, untuk mereka itu tertimpa fitnah, yaitu penyelewengan di hati atau yang semacam itu. Atau mereka itu tertimpa siksaan yang pedih. Berupa apa? Siksaan secara syar'i atau secara kauni. Allah Ta'ala menakdirkan adanya adab menimpa dirinya. Imam Malik mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min annaka khussista bi fadlin lam yahtassa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah apa yang lebih besar daripada bahwasanya engkau diberi kekhususan dalam pandanganmu dengan suatu keutamaan yang tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, engkau membuat tambahan yang engkau pandang baik yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa lebih pandai dan lebih tahu tentang keutamaan. Disebutkan dalam catatan kaki, ini disebutkan oleh Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'isul Hasil ala Ingkaril Bid'ah wal Hawadits. Menukilkan dari Abu Bakar Al-Khallal. Tayyib. Hadza namadij. Hadza numudaj, yaitu satu contoh. Wa mazalal ulama'u yunkiruna 'alal mubtadi'ati fi kulli asrin. Walhamdulillah. Dan senantiasa para ulama itu mengingkari para mubtadi'ah di setiap masa. Walhamdulillah. Tayyib, kita istirahat sebentar lalu kita lanjutkan insyaallah.